Selamat sore, eee, Bapak Abdurrahman selaku dosen mata kuliah Praktik Akuntansi dan Bisnis Kontemporer beserta teman-teman Universitas Siber Asia. Saya perkenalkan, nama saya Jessica Emilia, mahasiswa dari jurusan Akuntansi S1. Saya akan mempresentasikan mengenai ujian UAS saya mengenai konsep dasar analisis model bisnis. Saya akan membahas tentang latar belakangnya, yang pertama, yang kedua ada pengertian model bisnisnya, yang ketiga analisis model bisnis, yang keempat terakhir adalah ada kesimpulan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu dalam lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, globalisasi, dan evolusi kebutuhan konsumen perusahaan dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai cara mereka menciptakan, menyediakan, dan mendapatkan nilai. Hal ini menjadi pokok perhatian dalam analisis model bisnis. Model bisnis berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membantu perusahaan memahami interaksi antara berbagai elemen bisnis seperti pelanggan, sumber daya, aktivitas utama, dan juga aliran pendapatan. Dengan memahami konsep dasar analisis model bisnis, mahasiswa dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang cara perusahaan untuk beroperasi dan bagaimana akuntansi dapat diterapkan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing suatu perusahaan. Kompetensi ini sangat penting untuk menghadapi dinamika bisnis kontemporer. Selanjutnya ada pengertian model bisnis nih. Model bisnis itu apa sih? Yaitu konsep atau kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Nah, model bisnis menggambarkan cara perusahaan menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya, menjangkau pelanggan, dan menjalankan operasinya. Model ini mencakup berbagai elemen ya penting yang menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan beroperasi dan mempertahankan daya saing di pasar. Dalam konteks akuntansi dan bisnis kontemporer ini, model bisnis digunakan untuk memahami hubungan antara strategis bisnis, proses operasional, dan hasil keuangannya, seperti itu. Lalu ada ciri-ciri model bisnis nih, apa aja sih? Yaitu yang pertama ada proporsi nilai atau value proposition, yaitu penawaran utama yang memberikan solusi atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua adalah proses operasional, bagaimana si perusahaan menjalankan aktivitas utamanya. Lalu yang ketiga ada struktur keuangan, yaitu alur pendapatan dan pengelolaan biaya. Lalu yang terakhir adalah interaksi pasar, yaitu cara perusahaan berhubungan dengan pelanggan, mitra, dan pesaing. Selanjutnya ada kerangka model bisnis, yaitu model bisnis ini sering sekali dijelaskan menggunakan bisnis model canvas yang terdiri dari 9 elemen utama. Apa aja sih? Yang pertama ada customer segment ya, atau segmen pelanggan, yaitu kelompok pelanggan yang menjadi target utama bisnis. Lalu yang kedua ada value proposition atau proporsi nilai, yaitu nilai unik yang ditawarkan kepada pelanggan. Lalu yang ketiga adalah channel atau saluran. Nah, ini sangat penting ya. Cara produk atau layanan disampaikan kepada pelanggan. Lalu yang keempat adalah customer relationship atau hubungan pelanggan, yaitu jenis hubungan yang dibangun dengan pelanggan. Lalu yang kelima ada revenue stream atau aliran pendapatan. Cara bisnis menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan. Lalu ada yang keenam ada key ratios. Data sumber daya utama, yaitu aset penting yang diperlukan untuk membuat model bisnis berfungsi. Yang ketujuh ada key activities, yaitu aktivitas utama. Aktivitas ini sangat penting yang harus dilakukan untuk menjalankan model bisnis. Yang kedelapan ada key partnership atau kemitraan utama, yaitu jaringan mitra dan pemasok yang membuat model bisnis berfungsi. Yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan model bisnis.
Selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan model bisnis dengan akuntansi, yaitu model bisnis dan akuntansi memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks pengelolaan dan mengambil keputusan bisnis. Yaitu berikut adalah beberapa cara bagaimana keduanya saling berhubungan. Yang pertama ada pengukuran kinerja keuangan, yaitu akuntansi yang menyediakan data keuangan yang penting untuk mengevaluasi kinerja model bisnis. Ada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, memberikan gambaran tentang kesehatan finansial perusahaan. Lalu yang kedua adalah perencanaan dan penganggaran, yaitu akuntansi membantu dalam proses perencanaan dan penganggaran dengan menyediakan informasi yang akurat tentang biaya dan pendapatan. Ini memungkinkan perusahaan untuk membuat proyeksi keuangan dan menetapkan anggaran yang realitas. Lalu yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Ini sangat penting ya guys. Yaitu informasi akuntansi digunakan untuk membuat keputusan strategis. Misalnya, data tentang profitabilitas produk atau layanan tertentu dapat membantu manajemen memutuskan apakah akan melanjutkan, mengubah, atau menghentikan produk tersebut. Lalu yang keempat, yaitu pengendalian biaya. Akuntansi membantu dalam mengidentifikasikan dan mengendalikan biaya. Dengan memahami struktur biaya dan model bisnisnya, perusahaan dapat menemukan cara untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang kelima, ada pelaporan kepada pemangku kepentingan, yaitu akuntansi menyediakan laporan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan eksternal kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan regulator. Ini penting ya untuk menjaga transparansi dan kepercayaan. Yang keenam, ada evaluasi dan proporsi nilai, yaitu akuntansi membantu dalam mengevaluasi apakah proporsi nilai yang ditawarkan kepada pelanggan menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Ini melibatkan analisis margin keuntungan dan biaya yang terkait. Dengan demikian, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sumber informasi dan mendukung strategi bisnis dan mengembangkan model bisnis yang efektif. Selanjutnya akan membahas tentang pendekatan model. Nah, metode ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami teori akuntansi dalam konteks nyata dan mengembangkan keterampilan analitis serta memecahkan masalah. Berikut adalah metode analisis kasusnya. Yang pertama ada definisi. Teknik ini membelajarkan yang melibatkan studi mendalam tentang situasi atau permasalahan tertentu dalam konteks dunia nyata. Yang kedua adalah tujuan menerapkan teori akuntansi dalam praktik, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, dan mendorong diskusi serta kolaborasi. Yang ketiga, ada pengumpulan data. Pengumpulan data laporan keuangan dan informasi relevan lainnya. Yang keempat, ada analisis rasio. Menghitung rasio keuangan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Lalu yang kelima, ada identifikasi masalah. Menemukan masalah utama berdasarkan analisis data tersebut. Yang keenam adalah rekomendasi pemberian solusi berdasarkan temuan analisis. Dampak apa sih yang terhadap pengambilan keputusan tersebut? Ada beberapa ya guys, saya akan jelaskan, yaitu yang pertama ada identifikasi peluang dan risiko, yaitu model bisnis membantu mengidentifikasi peluang pasar baru dan risiko yang mungkin dihadapi. Dengan memahami segmen pelanggan, proporsi nilai, dan aliran pendapatan, manajemen dapat membuat. Lalu yang kedua adalah efisiensi operasional. Dengan menganalisis aktivitas utama dan sumber daya yang diperlukan, perusahaan dapat mengidentifikasi area untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait dengan pengalokasian sumber daya dan pengelolaan biaya. Yang ketiga ada strategi pemasaran dan penjualan, yaitu model bisnis memberikan panduan tentang saluran distribusi dan berhubungan dengan pelanggan yang efektif. Ini membantu
dalam merancang strategi pemasaran dan penjualan yang lebih tepat sasaran, sehingga meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada pengembangan produk dan inovasi. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang pengembangan produk dan inovasi. Ini memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan memiliki proporsi nilai yang kuat. Lalu yang kelima adalah pengelolaan risiko, yaitu model bisnis memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih baik. Dengan memahami struktur biaya dan aliran pendapatan, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang mitigasi risiko dan strategi kontingensi. Yang keenam ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu informasi yang dihasilkan dari analisis model bisnis membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengambil keputusan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Saya ada contoh studi kasus ya guys, yaitu saya akan bacakan PT XYZ dan implementasi bisnis model Canvas. PT XYZ adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi peralatan rumah tangga. Perusahaan ini menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pasar. Untuk mengatasi masalah ini, manajemen memutuskan untuk menggunakan bisnis model Canvas sebagai alat untuk merancang ulang model bisnis mereka. Ada 9 elemen ya guys yang tadi itu. Ada customer segment, itu adalah konsumen rumah tangga dan bisnis perhotelan. Jadi dia fokusnya pada konsumen rumah tangga dan bisnis perhotelan. Lalu yang kedua, kalau yang kedua value proposition atau proporsi nilai, yaitu menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau dan layanan purna jual yang unggul. Yang ketiga adalah saluran atau channel, yaitu produk dijual melalui toko fisik, e-commerce, dan distributor. Yang keempat, ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Nah, itu membangun hubungan melalui layanan pelanggan yang responsif dan program loyalitas. Yang kelima, ada revenue streams, aliran pendapatan, yaitu pendapatan diperoleh dari penjualan produk dan layanan purna jual. Yang keenam, ada sumber daya utama. Sumber daya utama termasuk pabrik, teknologi produksi, dan tim R&D. Yaitu ada aktivitas utama, yaitu aktivitas meliputi produksi, pemasaran, dan distribusi. Yang kedelapan, kemitraan utama, bekerjasama dengan pemasok bahan baku dan mitra distribusi. Terus yang terakhir ada struktur biaya, yaitu biaya utama mencakup biaya produksi, pemasaran, dan distribusi. Dari implementasi dan hasil, dengan menggunakan bisnis model Canvas, PT XYZ berhasil mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana bisnis model Canvas dapat digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan model bisnis, serta akuntansi berperan dalam mengukur dan melaporkan kinerja keuangan yang menghasilkan dari perubahan tersebut. Kesimpulan dari materi tersebut adalah model bisnis adalah kerangka kerja yang penting dalam memahami, merancang, dan menganalisis bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Model bisnis yang sering dijelaskan menggunakan bisnis model Canvas yang terdiri dari 9 elemen utama. Ini memiliki dampak signifikan terhadap pengambilan keputusan, termasuk identifikasi peluang risiko, meningkatkan efisiensi operasional, strategi pemasaran dan penjualan, mengembangkan produk dan inovasi, pengelolaan risiko, serta transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang model bisnis dan keterkaitannya dengan akuntansi sangat penting untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis.
Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada, kekurangan untuk, dalam berinteraksi. Juga materinya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.